sehingga jadi tidak berlanjut gitu tidak ya berlanjut, Pak ya. jadi tukcing ya. Dibentuk Cicing. cicing. Nah, itu rakyat Indonesia. Udah ah. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Jadi kelihatan kumisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu Insan Waalaikumsalam. Planners dengan saya Windy Wijayanti di podcastnya Bapak Dalitbang, yaitu Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman. Nah, Insan Planners, pada hari ini kita kedatangan Kepala Dinas Koperasi dan UKM dari Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Asep Mulyana Sudrajat SH. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kumaha Pak Asep damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Insan Planners, pada episode kali ini nanti kita akan membahas mengenai koperasi dan UKM. Nanti akan kita pertanyakan juga gimana sih koperasi dan UKM di Kabupaten Bogor ya Pak Asep ya. Iya. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Asep ini, karena kita di Warteg Bogor nih Pak Asep, mau pesan minum nggak? Iya, saya ingin Sebelum teh mulai ya panas. kita teh panas kayaknya enak ya tawar. teh panas. Maka teh punten bisa pesan teh panasnya teh. Udah, Nah ini nih Pak Asep, mantep. ini bedanya Warteg Bogor dengan warteg lainnya. Iya. Warung Tegar Beriman. Iya. Iya. Kebanyakan atuh. Cukup satu gelas ini. Boleh diminum ya? Mangga Pak. Turnuhun teh. Alhamdulillah. Bisa kita mulai aja ya Pak Asep ya. Nah, Pak Asep ini Insan Planners, beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Bogor yang tentunya sudah ahli nih Pak Asep. Kalau kita ngobrol-ngobrol soal koperasi dan UKM. Nah, kalau saya mau bertanya nih Pak Asep, koperasi itu sebenarnya apa sih? Baik. Perlu diketahui bahwa secara definisi koperasi adalah badan usaha, ulangi salah satu badan usaha dari dua jenis usaha, satu perusahaan, yang kedua koperasi. Di mana koperasi ini kan bersifat kebersamaan. Jadi untuk keanggotaannya itu setidak-tidaknya untuk pendiri itu kalau berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu minimal 9 orang pendiri dan keanggotaannya boleh sebanyak-banyaknya. Di koperasi ini kan harus mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat, dan seperti kita ketahui Bapak Koperasi di Indonesia ini adalah Profesor Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden yang juga sebagai tokoh koperasi nasional. Itu. Nah, kalau tadi Bapak bilang koperasi ini adalah memiliki peran andil ya Pak ya dalam memajukan pertumbuhan ekonomi ya. Tentu. Nah, kalau misalkan kita berbicara pertumbuhan ekonomi, tentu kan kita nggak lepas dari lembaga keuangan nih. Iya. Apa sih bedanya Pak koperasi dengan lembaga keuangan itu? Iya. Perbedaan koperasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti perbankan gitu ya. Iya, betul. Itu lebih ke otoritas. Jadi kalau koperasi itu kan tidak perlu dengan otoritas jasa keuangan, tapi koperasi ini dikelola secara bersama-sama, kompak, gotong royong. Nah itu koperasi. Kalau perbankan itu kan harus persyaratan-persyaratan pendiriannya juga kan lebih luas, lebih ketat, dan ada otoritas jasa keuangan yang memayungi perbankan gitu. Jadi koperasi lebih sederhana mungkin ya Pak ya. Mm-hmm. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih koperasi itu apa, terus perbedaan koperasi dengan lembaga keuangan. Nah, saya mau tanya nih Pak, bagaimana sih kondisi koperasi di Kabupaten Bogor ini Pak? Iya. Kondisi koperasi di Kabupaten Bogor kalau dilihat dari jumlah ini
sangat banyak sekali, yaitu sekitar 1.707 koperasi. Tapi dari sebanyak itu yang sehat atau koperasi yang aktif itu tidak lebih dari 605 koperasi. Nah ini tentunya dinamikanya banyak, permasalahan yang dihadapinya banyak, tapi yang tetap bisa sehat, bisa aktif, bisa menyelenggarakan rapat anggota tahunan itu ada sekitar 605. 605. Ya. Nah, kenapa sih Pak kok yang aktif hanya sekitar 605 Pak? Iya. Kira-kira? Ya, untuk yang aktif yang dengan jumlah 605 ini tentu ini koperasi yang betul-betul kompak gitu ya. Mulai dari pengawas, pengurus dan anggotanya itu betul-betul kompak dan tidak tergantung kepada luar. Jadi mereka tetap bisa melaksanakan usahanya itu secara kebersamaan Dan secara mandiri ya Pak ya? dan mandiri tentunya. Sedangkan yang tidak aktif lebih kepada euforia aja. Pada saat dibentuk itu mereka butuh kita koperasi, butuh mendirikan koperasi, tapi tidak didukung kebersamaan dan kekompakan, sehingga Jadi tidak berlanjut gitu tidak ya, Pak, berlanjut, ya? jadi tukcing ya. Dibentuk cicing. Nah itu banyak gitu ya, dan tentunya ini menjadi tantangan tugas bagi kami bagaimana supaya koperasi ini bisa sehat atau bisa aktif, tentunya dengan pembinaan yang harus dilakukan. Bahkan untuk apa yang terbaru nih, mulai dari 2016 kita koperasi dibentuk oleh para pelaku usaha mikro. Jadi ada 29 koperasi UKM yang dibentuk supaya mereka terwadahi dan bisa berusaha secara bersama-sama. Di dalam koperasi itu? Ya koperasinya itu dibentuk oleh para pelaku para UMKM. pelaku UMKM-nya itu. Ya. Jadi menarik sekali nih Insan Planners kalau kita tadi berbicara mengenai koperasi ya. Tapi kan masyarakat di luar pasti bertanya-tanya nih Pak, kalau misalkan kita jadi anggota koperasi nih, keuntungan yang kita dapat itu apa sih Pak? Ya, keuntungan untuk berkoperasi ini banyak sekali keuntungannya. Salah satunya yaitu untuk lebih kita mandiri dalam berusaha. Jadi kita punya perusahaan gitu ya. Kita mempunyai usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Usaha yang dilakukan dengan kompak gitu ya, dengan gotong royong. Jadi untungnya ya kita koperasi ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan untuk anggota. Ya seperti di koperasi-koperasi di dinas-dinas, ada loh koperasi yang bagus, koperasi yang baru berdiri, tapi upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya ada, yaitu gitu. koperasi apa tuh, Pak? Simpel. Oh, koperasi Simpel. Di mana ayo? Koperasi Simpel pasti di Bapak Dalitbang, Pak. Iya. Jadi Insan Planners for information nih, ya Pak ya. Bapak Dalitbang ini memiliki koperasi, yaitu koperasi Simpel, ya Pak ya. Pokoknya dengan adanya koperasi Simpel ini juga memotivasi para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bogor. Karena secara bergantian setiap hari Jumat diundang oleh koperasi Simpel untuk berekspresi, untuk memasarkan produk-produk dari UMKM-nya itu. Bahkan seperti yang tokoh koperasi yang ada di Bapeda ini, beliau mendorong juga agar dinas-dinas atau SKPD yang ada di Kabupaten Bogor ini bisa mendorong atau bisa bila mana melaksanakan kegiatan, ya mau snacknya, mau cateringnya ada. Jadi bisa pesan di koperasi Simpel itu ya Pak ya. Bisa di Simpel itu. Ya contohnya dari Jonggol itu jauh kan. Iya, tetap bisa ya Pak ya, dari Jonggol juga ya. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan nih Pak, saya mau, tadi kan udah mengenai koperasi ya. Dan kan erat nih Pak kaitannya sama UMKM ya Pak ya. Pasti erat ya. Nah kayak tadi koperasi Simpel itu kan bisa
menjembatani para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Iya, betul. Nah, jadi selain memang kita juga memenuhi kebutuhan akan produknya, kita juga bisa mendukung pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bogor ya Pak ya. Itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor. Nah, kalau tadi kita udah tahu nih Insan Planners mengenai koperasi. Nah, sekarang kita beralih nih ke UMKM-nya itu sendiri Pak. Apa sih UMKM itu? Ya, UMKM adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tapi yang menjadi tupoksi Dinas Koperasi UKM lebih dominan di usaha mikro, di mikro, bahkan ultra mikro. Jadi lebih kecil lagi ya Pak ya? Lebih kecil lagi kalau dilihat dari permodalan yang dimiliki. Gitu. Nah, kalau tadi UMKM itu seperti itu di Kabupaten Bogor. Nah, di Kabupaten Bogor sendiri Pak jumlah UMKM sekitar berapa sih Pak? Ya, ntar sambil dilihat ya Bu. Kalau tadi kan koperasi udah nih datanya. Nah, sekarang Insan Planners kita harus tahu nih berapa sih UMKM di Kabupaten Bogor ini? Ya. Data pelaku UMKM di Kabupaten Bogor berdasarkan hasil pendataan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, itu jumlahnya itu ada 718.337 pelaku UMKM. Itu tahun 2019. Oh iya, per 2019. Sementara pertumbuhannya itu kan 2019, 2020, 2021. Nah, di tahun 2020 dan 2021 ini ada populasi, ada pertumbuhan, ada para pelaku UMKM baru yang masuk di tahun tersebut. Iya, dalam arti yang baru ini yang tadinya berusaha, tidak memiliki usaha, akhirnya berpikir untuk usaha. Kemudian ada juga pertumbuhan dari sektor lain gitu ya, yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, yang akhirnya mereka berpikiran harus memiliki jiwa wirausaha. Jadi mereka menjadi para pelaku UMKM baru. Di luar para pelaku UMKM yang tadinya ada kemudian bangkrut. Nah, ini ada yang baru dan ada yang bangkit. Oh iya. Luar biasa sekali ya berarti Pak kalau kita lihat perkembangan UMKM di Kabupaten Bogor ini. Nah, Insan Planners, sebelum kita bertanya lebih lanjut nih mengenai UMKM di Kabupaten Bogor, Pak, kalau di Warteg Bogor ini katanya ada pengamennya cantik dan suaranya bagus. Gimana kalau kita dengerin dulu Pak? Boleh ikut nyanyi nggak? Oh boleh, boleh Pak, nanti kita ikut nyanyi. Boleh Bapak mangga nyanyi. Katanya sih gitu. Coba kita mana ya pengamennya ini? Nah ini Pak pengamennya, kita dengerin dulu. Waalaikumsalam. Punten Bapak. Waalaikumsalam Neng. Sehat? Tapi ini mah pengamennya nggak dibayar apa bayar? Gratis Pak, tapi suaranya luar biasa Pak. Boleh. Sedikit lagu dari kita ya Pak ya? Iya, mangga Neng. Separuh nafasku ku hembuskan untuk cintaku, biar rinduku sampai kepada pangeranku. Kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang. Walau dunia menolak, jangan takut. Tetap ku katakan ku cinta dirimu. Luar biasa sih, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, Bapak mau ikutan nyanyi nggak nih? Boleh Pak, kalau tapi Bapak mau. saya minder. Nggak apa-apa Pak. Ini suaranya luar biasa. Kalau ini jadi studio rekaman, bisa jadi pelaku usaha bisa menjadi pelaku UKM di bidang seni. Bisa jadi ya. Ekraf. Iya. Mangga tuh Bapak, sedikit Mangga dari tuh, Bapak. Bapak. Saya tadi cerita bahwa tokoh besar atau Profesor Dr. Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia itu merupakan kebanggaan kita, kebanggaan bangsa, dan beliau karena sebagai Bapak Koperasi saya
ingin sedikit beberapa ini gitu ya Boleh Pak. menyanyikan lagunya. Enggak, tentu. Boleh ya? Coba kita Silakan dengarkan. Bapak. Terus Tuhan, terlalu cepat semua Kau panggil satu-satunya yang proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Udah. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Asep. Luar biasa nih suaranya. Tuh Terima kasih. Bangga. Sukses Bangga, ya. Amin. Iya. Mangga dilanjut Pak. Terima kasih. Nah, Insan Planners kita kembali lagi. Kalau tadi kita udah menyanyikan, mendengarkan pengamen di Warteg Bogor ini, terus kita udah mendengarkan juga nih yang suaranya dari Pak Asep luar biasa ya tadi. Menginspirasi juga Pak. Luar biasa tidak enaknya. Jadi, nah kita lanjut lagi Insan Planners, kita berbicara tentang UMKM lagi nih Pak. Nah, kalau tadi kita udah mendengar juga ada koperasi simpel ya yang dimiliki oleh Bapeda nih sebagai wadah juga bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Berarti Pak, kalau begitu koperasi ini erat dong kaitannya dengan UMKM ini. Betul. Koperasi itu usaha bersama Betul. yang bisa memfasilitasi para pelaku UMKM, baik itu di dalam penyediaan bahan, baik itu di dalam promosi, baik itu di dalam pemasaran. Jadi sinergitas atau hubungan erat koperasi dengan UMKM ini bagaikan pisau bermata dua. harus sinkron, harus betul-betul koperasi memfasilitasi anggotanya yang notabene UMKM untuk bisa lebih memajukan usaha yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, baik itu dari segi produk, dari segi promosi, dari segi pemasaran, apalagi sekarang bisa pemasaran ini melalui online gitu ya. Ada marketplace yang tersedia dan ini harus dijadikan sarana untuk lebih produktif memasarkan hasil dari para pelaku UMKM. Ya seperti contoh Ibu Bupati, Betul. Ibu Hajah Ade Yasin ini memiliki Instagram pribadi yang memasarkan produk-produk UMKM. Oh gitu Pak. Iya, Di Instagram pribadinya di Instagram tersebut Ibu ya. itu ya. Jadi setiap Sabtu Minggu biasanya weekend beliau membuka Instagramnya untuk produk-produk UMKM. Bahkan sudah ada beberapa UMKM yang berhasil nih dari promosi, endorse dan pemasaran oleh Ibu Bupati ini. Sudah banyak para pelaku UMKM yang akhirnya lebih berusaha melengkapi dengan legalitas yang harus dimiliki. Karena pelaku UMKM itu harus memiliki legalitas. Legalitas beliau selaku pelaku usaha, Betul. pelaku UMKM, yaitu berupa surat keterangan usaha dari desa, kemudian NIB yang secara online bisa didaftarkan. Nah ini harus dimiliki oleh pelaku UMKM karena itu legalitas untuk pelaku UMKM-nya. Juga terhadap produknya atau hasil produksi dari para pelaku UMKM itu harus punya legalitas juga. Oh gitu juga ya Iya, Pak ya. harus punya legalitas. Karena kalau tidak memiliki legalitas, ini sulit juga memasarkan di marketplace yang lebih luas. Kita ke minimarket, ke mall, itu tidak bisa dipasarkan bila mana legalitasnya tidak ada. Nah itu makanya betapa pentingnya legalitas untuk para pelaku UMKM. Walaupun ada beberapa legalitas yang memang rada-rada sulit
karena prosesnya bisa Panjang, Pak. panjang, ada 1 tahun lebih. Tapi tetap harus dipenuhi ya Pak ya Tetap oleh harus para pelaku dipenuhi, UMKM ini. ya, supaya bisa masuk ke ruang atau marketplace yang lebih luas. Ya. Nah Pak, kalau saat ini kan kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID dan selain di satu sisi kita menghadapi situasi pandemi, tapi di sisi lain juga kita tidak bisa memungkiri bahwa kita dalam perkembangan zaman yang semakin maju, di mana kita melakukan mungkin hampir semua kegiatan serba digital. Nah, saya pengen tahu nih Pak, apa sih Pak tantangan koperasi dan UMKM yang dihadapi khususnya di Kabupaten Bogor Pak dalam era digital ini Pak? Iya, untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di masa pandemi ini memang untuk promosi dan pemasaran sekarang harus lebih menyesuaikan dengan digitalisasi yang ada. Ya, banyak dah penawaran kepada kami, kepada para pelaku UMKM, bahkan para pelaku UMKM-nya juga banyak yang kreatif. Di 40 kecamatan ini ada para pelaku UMKM yang memiliki marketplace terdekat gitu. Oh, ada ya Pak. Ada bahkan yang punya podcast seperti ini juga ada. Ada di UMKM Cisarua tuh. Mereka digitalisasi atau podcast ada podcastnya juga yang bisa mendorong pelaku usaha mikro ini bisa berjalan lagi, bisa lebih memasarkan lebih baik lagi. Apalagi sekarang kita UKM ini masuk di Kadin Kabupaten Bogor. Nah ini tentunya perlindungan atau perkembangan usaha mikro ini bisa lebih didorong oleh Kadin. Kemudian yang lebih utama, para pelaku UMKM di tengah pandemi ini ada yang jatuh, ada yang bangun, gitu. Tapi tidak boleh jatuh selamanya. Tetap harus bangkit ya Pak lagi. ya. Betul. Nah untuk itu kita sosialisasikan terus, kita fasilitasi terus, termasuk ada bantuan-bantuan permodalan dari Bupati yang bisa para pelaku mendukung UMKM ya Pak? Ya, untuk para pelaku UMKM ini, yaitu dengan bantuan, ada permodalan pernah dari Bupati di 2020 tuh langsung gitu tunai dari Bupati langsung. Kemudian ada dari bantuan Presiden juga ada untuk para pelaku UMKM ini, yang alhamdulillah di Kabupaten Bogor banyak juga dari para pelaku UMKM ini yang mendapatkan bantuan. Karena apa? Ya kita ingin para pelaku UMKM ini menjadi sektor yang mendukung Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban sesuai dengan Pancakarsa. Nah, kita ada di posisi Karsa Bogor Maju ya, untuk mendorong para pelaku UMKM lebih semangat berusaha, lebih semangat berekspresi, supaya itu bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Itu. Kalau tadi ada Bapak menyinggung soal Pancakarsa nih Pak, kan di dalam RPJMD itu terdapat program Gerakan Bela Beli UKM. Nah itu apa sih Pak Gerakan Bela Beli UKM itu? Ya, Gerakan Bela Beli UKM ini ya itu kalau bahasa dari kita untuk kita oleh kita, dari kita oleh kita untuk kita gitu ya. Nah, ini makanya untuk mendukung para pelaku UMKM ini supaya tidak jatuh, supaya tidak bangkrut, ya itu menjadi tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat di Kabupaten Bogor untuk membela para pelaku UMKM ini supaya bisa tetap melaksanakan usahanya, yaitu dengan bela beli produk UMKM Kabupaten Bogor. Contoh lingkup yang paling kecil, pelaku UMKM itu kan ada di lingkungan keluarga. Nah ini setidak-tidaknya kalau produk ini kan terbatas nih, lingkungan keluarga dulu berusaha untuk membeli produk UMKM, lari ke tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten Bogor. Nah ini saya berharap termasuk pemerintah di Kabupaten Bogor ini, SKPD atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Bogor ini
Ya, bela beli produk UKM. Seperti halnya tadi, kalau mau rapat ada snack yang mau dipesan, ada, bisa melalui koperasi simpel. Iya, betul. Terus produk-produk catering ada, coba koperasi simpel dorong. Jadi koperasinya, pelaku UMKM-nya semangat, terus difasilitasi oleh koperasi simpel, saya sebut karena memang ada di sini. Iya, betul, ada Dan di sini. memang saya tahu persis eksistensinya, termasuk membantu para pelaku UMKM bisa melalui koperasi simpel gitu. Nah, terakhir nih Pak, saya pengen tahu dari Bapak nih, harapannya apa sih Pak untuk perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor ini? Harapan saya, ya tentunya harapan semua pimpinan, Ibu Bupati, untuk jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Saya berharap untuk koperasi ini mendapatkan support, dorongan, semangat melalui program-program yang lebih bisa mendorong koperasi ini lebih maju, ya, seperti berkaitan dengan fasilitasi permodalan, fasilitasi untuk bagaimana memotivasi, membangkitkan koperasi ini bisa lebih semangat. Dan Bupati punya program di 2021 ini berupa bantuan kepada koperasi masyarakat. Oh, ada Pak? Ada koperasi masyarakat. Ini sedang kita lengkapi secara administratif dan secara kelengkapan persyaratan. Insya Allah di 2021 itu ada bantuan dari Bupati untuk 30 koperasi sekabupaten Bogor, koperasi masyarakat sekabupaten Bogor yang memenuhi syarat setidak-tidaknya 5 tahun berturut-turut dia melaksanakan rapat anggota tahunan. Berarti artinya koperasi itu aktif ya Pak ya? Koperasi sehat, Dan aktif. dan semangat. Oh iya, tentunya itu. Iya, itu untuk koperasi. Iya. Dan untuk UMKM, karena dari tahun 2020 dan 2021 kita ada dorongan-dorongan untuk mendapatkan bantuan, yaitu kita fasilitasi, kita usulkan lebih dari 700.000 pelaku UMKM kita usulkan, dan sekitar 80% mereka lolos sebagai penerima bantuan. Karena ada yang tidak lolos. Oh gitu. Kenapa Pak bisa nggak lolos? Yang tidak lolos, satu, pada saat menginput NIK, nomor induk kependudukan, ternyata gejlok tuh ya, ada satu angka yang lebih gitu akhirnya. Salah input ya Pak ya? Salah input. Kemudian ada yang kedua, ternyata dari rekening yang dimiliki setelah diperiksa di BI checking, ternyata sedang menjalankan atau sedang menikmati fasilitas perbankan. Ya, fasilitas perbankan kan banyak dah. Iya. Nah, itu yang tidak lolos. Kemudian banyak dah program-program fasilitasi yang dilakukan oleh dinas juga. Bagaimana supaya para pelaku UMKM ini, pelaku koperasi, penggerak koperasi dan pelaku UMKM ini bisa tetap bisa menjalankan usahanya dengan bimbingan dinas. Contohnya kita juga ada pelatihan-pelatihan untuk pengawas koperasi, untuk pengurus koperasi, untuk yang berkaitan dengan bagaimana mengelola koperasi dengan baik dan benar. Juga untuk para pelaku UMKM, kita ada pelatihan-pelatihan bagaimana menjalankan pertumbuhan ekonomi baru, kemudian bagaimana memanajemen usahanya, termasuk bagaimana menjalankan usahanya sesuai dengan legalitas yang dimiliki. Itu. Iya. Berarti pemerintah Kabupaten Bogor ini termasuk concern ya dalam memajukan koperasi dan UMKM. Insya Allah, ya. betul. Ya, Pak, ya. Nah, Insan Planners tadi kita sudah mendengar dari Pak Asep mengenai koperasi dan UMKM. Nah, semoga kedepannya terus maju ya Pak ya, koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor ini. Jadi Insan Planners, mari majukan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Betul. Iya. Kabupaten Bogor. Pancakarsa. Iya, baik. Pak Asep, terima kasih sudah berkenan hadir Pak Asep di Warteg Bogor, podcastnya Bapak Dalitbang ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi Pak.
di Ya, siap. acara yang lainnya. Iya. Ya, baik Insan Planners, demikian podcast pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih Pak Tapi saya Asep. juga ingin mengucapkan terima kasih sedikit Mangga, iya Mbak, mangga Pak. kepada kepala Bapeda, kepada sekretaris Bapeda Pak Dadang nih Oh, iya, yang betul. selalu memotivasi kita, termasuk Ibu Dias. Ibu Dias, terima kasih. Ini pengarah buat kita, pembimbing untuk dinas koperasi dari Bapeda Litbang. Itu terima kasih, terima kasih, terima kasih. Iya, terima kasih juga Bapak udah berkenan hadir nih. Jadi kita tahu ya Insan Planners apa itu koperasi, apa itu UMKM, terus bagaimana sih koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor ini, dan tentunya semoga kedepannya semakin maju Pak. Amin, amin. Terima Ya. kasih. Baik, terima kasih Insan Planners sudah menyaksikan podcast Bapeda Litbang Warteg Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.